Setelah udah kenalan, setelah beberapa hari dia minjam uang sama aku. Masih tiba-tiba katanya mau minjam uang karena mau acara ulang tahun. Saya bilang saya transfer uang. Saya kasih uang, tapi itu hadiah buat kamu. Oke. So, saya Dia itu pernah tiduran di perempuan, minta bayar 1 juta. Cewek itu tidak dibayar. Chatnya sama saya. Laki kau kalau main sama ini ya bayar dong, dia mau gratisan. Aku bilang ke sini kamu aku bayar lebih dari itu 10 juta aku bayar. Datang ke sini. Ya, akhirnya saya, kata Tadi Purwanto sebagai praktisi hukum melaporkan dan mengadukan ya persoalan yang kemarin. Ya, Uya-Kuya yang mengundang di podcastnya membahas persoalan-persoalan yang bersifat privasi. Menurut saya ini memuakkan. Diusut lapor aja lapor, kalau enggak saya dampingin ya. Kayak diri dia sempurna aja laki-laki pecundang namanya itu, laki-laki pengecut namanya itu, laki-laki yang tidak gentleman. Harusnya kamu itu bisa memegang rahasia istrinya atau mantan istrinya. Apapun itu yang terjadi, sejelek-jeleknya itu adalah mantan istrimu dan pernah kamu pakai dalam kehidupan sebagian hidupmu. Terus dia bilang, ibu itu juga bilang mau nikahkan Siri. Pada dulu itu saya itu dijanjikan nikah resmi dari Pontianak ke sama Pakistan, nikah resmi. Nah datanglah orang asing ke apartemen temannya dia percaya, dia bilang mau nikah tempat si abang ini karena saya sudah percaya, udah dianggap abang. Barulah kita ke Purwakarta. Sangka mama aku juga itu acara biasa-biasa aja, ternyata acara nikah siri. Ini kenapa bisa masuk ke pengadilan? Kita nikah siri, punya 2 anak. Anaknya atas nama ibu. Berarti saya tidak ada kewajiban untuk menafkahi dan untuk jaga kesehatan mental pendidikan mereka karena nikah siri. Saya gak bisa dimasukkan penjara, saya gak bisa mau apa baling. Maunya aku penjara karena aku cerai sama kamu. Kalau anggap ya dia mau nama baik kamu rusak. Udah rusak. Sisanya apa? Dia mau kamu hancur. Udah hancur. Surat terbuka buat Walid jilid 2. Lu lucu banget waktu bilang sama Bang Densu begini di podcast. Bang, kita ini kan lelaki punya makanan 2. Dan Bang Densu langsung kaget. Walid, lu tau gak sih Bang Densu itu siapa? Bang Densu itu mantan playboy ya, tapi nggak sembarangan kayak lu. Dia mantan playboy pada zamannya, tapi playboy yang high class. Bang Densu playboy tapi nggak tukang kawin dan nggak tukang menghamili anak orang kayak lu. Ini ATM saya sekarang. Royal ya? Iya. Jadi, kalau nggak ada duitnya ngapain? Bener nggak sih? Sekarang logika aja. Dia tahu, saya bilang sama dia. Karena saya tahu gosip-gosip dia mau kondo, pas saya awal kenal dia ngajak saya serius, saya bilang kayak ini, kamu sanggup maintenance aku tuh mahal loh, aku bilang. Langsung dibilang gitu? Iya, aku langsung bilang, aku sekali aku sekali treatment aja 15 juta. Skincare aku berapa, makeup aku berapa, aku bilang, kamu sanggup nggak? Sanggup, kata dia. Nah aku melihat, jadi waktu itu aku pernah ke klinik mau treatment, dia mau sok-sokan bayar, ada duit nih laki. Gas. 99,9% palsu. Hati-hati ya. Jadi pernikahan pertama belum komplit, dia sudah pindah ke pernikahan kedua. Pernikahan kedua belum selesai, dia sudah kasih surat pernyataan loh ya. Dia sudah bikin surat pernyataan cerai. Yang namanya orang merantau, itu pasti dia untuk memperbaiki ekonomi dia di tanah baru. Itulah judulnya merantau. Nggak ada konglomerat pergi merantau, nggak pernah sejarah. Cek konglomerat mana yang anaknya mau dia di luar, yang jauh dari dia, di luar rumah, nggak ada. Omong kosong. Dulu sama bininya pertama, dijelek-jelekannya bininya yang pertama di depan bini yang kedua. Sekarang dijelek-jelekannya mantan bininya yang kedua di depan bini yang ketiga. Besok dapat perempuan lain dia kayak gitu juga. Dijelek-jelekannya bininya ketiga ini di depan perempuan lain. Kayak gitu terus sampai Upin Ipin bejek. Dan kurasa yang ada di otak si Walid Pakistan tadi, setelah dia pergi podcast dan dia udah memberitahu kejelekan mantan istrinya, orang bakalan respect sama dia. Nyatanya apa? Kena hujat kau satu Indonesia bujang. Ya Allah, podcastnya si Uya-Kuya lagi, woi. Anda ini dewan, Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, ngurusin halayak ramai, ngurusin
persoalan publik yang sifatnya publik, bukan ranah private. Masa kita harus laporkan ini ya ke Dewan Kehormatan, ini harus dilaporkan ini kayaknya. Ja, kamu kan sudah jadi dewan, bos. Maksud kau apa? Sampai isi dalam nih kau ceritain. Padahal dulu kau pakai sampai udah beranak 2. Hah? Udah beranak 2. Hah? Itu tadi kau ceritain. Yang kau bilang bau, jorok lah apa segala macam, gak cocok kau. Hah? Bini tadi udah melahirkan anak kau 2. Ya, bertaruh nyawa, habis itu kau begitu dapat betina yang baru, kau jelekkan bini kau, mantan bini kau itu. Hah? Kayak sampah kau buat. Dulu itunya yang kau bantai-bantai terus. Guys, jadi kemarin aku kan komen tentang Akas, ya kan? Tapi kena banned TikTok. Nah, sekarang aku mau komen lagi tapi dengan bahasa yang berbeda. Kalau masalah pribadinya mungkin aku nggak mau ikut campur terlalu dalam. Tapi ini kasusnya sudah beredar di mana-mana, udah sampai ke luar negeri loh. Sebagai perempuan sesama yang menikah dengan WNA, ya aku kasihan sama si Feni. Bukan siapa-siapa, aku juga nggak kenal dia, tapi kasihan sesama perempuan Indonesia. Karena apa? Dia dibuka aibnya sampai sebegitu detailnya, dijelekkan, dijatuhkan sama Akas ini. Ini Akas harusnya udah kena pasal, udah bisa dipenjarakan, udah bisa dideportasi lah kalau bisa. Masih membahas kasus Akas dan Feni, perseteruan hubungan mereka mendapat banyak sorotan media. Podcast Akas dan anggota DPR Uya Kuya mendapat hujatan dari banyak pihak. Banyak lawyer senior yang juga angkat suara menanggapi kisruh ini. Akas yang dengan membabi buta mengumbar aib Feni dalam podcast Uya kini berujung pada laporan polisi. Feni bersama kuasa hukumnya melaporkan Akas atas pencemaran nama baik. Akas yang membuka aib Feni secara vulgar mendapat banyak komentar negatif di media sosial. Tak hanya Akas, Uya Kuya pun juga mendapat hujatan pedas dari netizen. Bahkan, banyak yang meminta untuk Uya Kuya mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan. Hotman Paris juga ikut geram dan berkomentar atas polemik ini. Hotman mengatakan, sangat mungkin Akas dijerat pidana pasal pencemaran nama baik. Media yang ikut menyiarkan pun juga bisa dituntut dan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Sampai hari ini dikabarkan, Akas sudah memiliki wanita lain. Mendengar itu, Feni dan kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro dan netizen berharap Akas mendapat hukuman setimpal dan dideportasi ke negara asalnya.